Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Protas Tutor akan menggambar pola di bahan. Jadi artinya bikin pola lah gitu kalau istilah tukang jahit itu. Nah, mau di atas seperti ini. Ransel. Ini bagian belakangnya. Ini bagian belakang. Ini bagian sampingnya. Bagian depannya. Jadi bukan di bahan oreng lagi. Nanti bahannya ada yang dipakai. Nah, ini jenis bahan yang akan kita pakai ini warna biru dongker, nama bahannya Kodura. Nah, ini lembaran-lembarannya seperti ini. Nah, begitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita siapkan polanya. Ini polanya. Ini ada pola bagian badannya, banyak sekali ini polanya. Pola badannya kita taruh di situ. Ini pola istilahnya bagian lebar pinggir atau mulut. Ini pola gandongannya. Ini pola semua, banyak ini polanya nih. Masih ada segini nih polanya. Banyak pola untuk tas ransel model ini. Belum nanti ada bagian lapis-lapis dalamnya juga kayak pakai pelapis kain satin. Wah, ini bagian luarnya aja ya, kita buat videonya ya. Nah, setelah polanya siap semua, nanti baru kita tempelkan untuk proses gambarnya di ini nih, di area bahan ini. Seperti ini kita susun nantinya. Hasilnya kebetulan ini udah hasilnya seperti inilah. Udah ada gambar-gambarnya nih. Nah, udah ada gambar-gambarnya hasilnya ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti kita cutting satu-satu karena kebetulan ini bikin dulu buat contoh satu. Nah, ini ada pola gandongannya udah digambar juga, ada bentuk seperti ini ya. Ini pola tadi itu bagian lebar pinggir cukup panjang. Panjang sekali ini. Nah, nanti setelah itu baru kita proses cutting dengan menggunakan gunting aja lah, karena satu biji kita gunakan gunting. Kalau untuk berlapis-lapis dengan amparan yang banyak, lembaran banyak, kita pergunakan mesin ini. Ada dua jenis nih, mak yang KM yang 5 in sama ini ukuran 10 in. Nah, setelah proses gambar tadi di bahan yang ini dengan pola tadi ditempel, nah sini kan udah ada gambarnya nih sekarang. Nah, baru kita gunting. Ini udah sebagian jadi gunting. Kita coba sini aja gunting. Ya, membutuhkan waktu cukup telaten kalau untuk menggunting ini. Apalagi ini satu-satu ini. Ini saya gunting untuk bagian punggung, bagian namanya itu gandongan atau pundakan, gendongan lah, gendongan. Nah, hasilnya kan seperti ini nih, hasilnya seperti ini. Nah, ini baru ini dibuatnya ukurannya harus bolak-balik bikin polanya, satu menghadap ke sini, satu lagi menghadap ke sini, karena nantinya kan dipasangnya seperti ini, kiri kanan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian ini.
bagian saku. Nah ini bagian sakunya kita gunting dulu, mohon maaf nih karena kebetulan ini guntingnya juga di atas di tempat jahit yang biasa saya pakai. Ini kenek, nggak enakan banget nih ngeguntingnya. Nah ya, ini bagian saku, ini ada kasih bulatan-bulatannya. Nah ini ada bulatan, nah kita potong nanti jadi bentuknya si pojok-pojoknya itu jadi bentuknya bulat. Nah itu seperti ini ya. Nah, ini kan udah ada gambarnya. Oke, sebetulnya kalau lebih enak jangan dipegang seperti ini, harusnya ditaruh di bawah lah cara guntingnya. Oke, ini lah biar cepat juga. Kita pergunakan ini. Ini kita potong dulu aja ya biar cepat. Nah. Ini yang besar, agak besar juga nih, namanya badan tas. Bentar ya, nanti saya kasih lihat. Saya akan lihat dulu di sini. Nah, ini badan tas namanya, buat bagian depan dan bagian belakang. Jadi ada 2 lembar ini. Ini 1 lembar lagi yang saya potong juga. Bagiannya ada tinggal beberapa bagian ini. Ada bagian sambungan-sambungannya. Nah, alhamdulillah proses cutting dengan menggunakan gunting sudah selesai. Ini maksudnya cutting buat bikin contoh ya. Nah, ini namanya itu gendongan. Nah seperti ini posisinya buat di belakang, di punggung tuh. Nah itu oke, ini gendongan sudah. Ini yang ini saku, nantinya di saku. Nah ini dulu, ini badan besar, ada 2 badan besarnya udah buat depan belakang. Nah saku ini yang besar, ini saku kecil, nanti ditempel di sini saku itu. Nanti bentuknya udah dijahit sehingga seperti ini. Nah ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah seperti itu ya. Yang atas bawahnya, kemudian ada saku lagi. Banyak sekali nih. Ini apa ya ini? Ini sambungan, ini saku ini juga. Jadi keterkaitan banyak sekali nih. Intinya gitulah cara proses menggambar dengan pola seperti ini di bahan ini, ditempel di bahan ini. Oh iya, satu lagi lupa, ini pensilnya, pulpen warna silver. Nah jadi kalau kita nggak apa-apa, coret sini aja, kita gambar-gambar. Ada ya, nah, jelas. Ada kan gambarnya
sini. Nah, ini bukan ini buat menggambar. Untuk di bahan ini nanti juga ada yang menggunakan kapur atau jenis-jenis penggambar lainnya, pensil juga bisa. Oke, karena proses ini sudah selesai, saya mau lanjutkan dengan proses menggambar kain satin di bagian dalamnya. Di dalam tas ransel itu banyak sekali tuh bagian lain, ada jalanya apa gitu ya. Nanti mungkin prosesnya bisa kita teruskan untuk videonya. Saya buka dulu deh ininya biar nanti jelas juga bagian-bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya, coba ada isi tasnya lagi. Waduh, ini bagian tadi saya bilang saku ini. Setelah dibordir, dibuat umum sih tasnya, buat kesehatan, bisa dipakai buat kesehatan, tas obat-obatan. Nah, ini ada lagi, maaf, nah, ini saya buka. Oh, banyak sekali bagian ini. Di dalam sini ada saku-saku, ada jalannya juga. Oke, paling untuk sementara itu aja lah, saya digambar ini aja yang dibutuhkan, karena kebetulan ini saya harus membuat contoh ini buat dilihatkan juga ke klien saya. Nah, modelnya model seperti itu, tapi bukan buat itu, diganti dengan warna biru navy atau biru dongker. Jadi tasnya seperti ini setelah bahan yang digambar tadi itu lalu dibikinkan proses jahit. Nah, jadinya seperti ini tasnya itu. Memang tidak sama dengan yang tas loreng tadi, cuma ngikutin mirip yang ke sana karena ini hanya permintaannya harus dirubah juga. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakang ada penguat, ini ada busanya, busa-busa di sini. Nah, jadi tasnya seperti ini. Ini bagian pinggirnya, maaf nggak diisi, kusut-kusut nggak apa-apa lah. Nah, ini bagian depannya ada, kita buka. Buka, ini bagian pelapis dalamnya. Kita buka juga, ini bagian dalamnya, jadi seperti ini. Nah, di belakang ini ada ininya. Oke. Nah, ini untuk bagian utamanya, kompartemen bagian utamanya setelah dibuka seperti ini. Bagian dalam, nah seperti ini. Untuk sementara cukup sampai di sini saja ya untuk pembuatan contoh tutorial pembuatan pola hingga jadinya tas seperti ini. Maksudnya pola digambar di bahan. Nah, di lain kesempatan akan saya buat juga beberapa pola atau proses-proses yang lainnya yang berkaitan dengan tas. Jangan lupa dukung channel ini, semoga bermanfaat bagi semuanya dengan menekan tombol like, subscribe, share, komen. Oke, itu dulu. Assalamualaikum.